Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hanya nambahi saja karena kalau saya murni materi saya nanti agak panjang. Saya nambahi tentang haji aja. Tadi disebutkan di Musdalifah itu ada yang namanya bis tak turun ya, sehingga dikhawatirkan oleh Haji Andi tadi itu sah tangga itu sebenarnya sudah dibahas. Saya kebetulan beberapa bulan yang lalu mengikuti training pembimbing haji profesional yang bayarin 6 juta. Nah, itu memang dibahas. Tadi tahun 2023 itu Indonesia tidak bisa ke Musdalifah sampai jam 2 siang. Itu sebanyak kurang lebih 20.000 orang Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena lokasi di Musdalifah itu tidak seperti dulu zaman saya. Zaman saya dulu kan 1996, longgar ya. Sekarang ini luar biasa. Kota semakin banyak, tapi di sana itu dibangun yang namanya toilet-toilet. Nah, karena menampung seperti itu banyaknya. Kalau ingin ke toilet ya memang sulit di sana. Tapi sekarang sudah dibangun luar biasa banyaknya, sehingga ruang untuk Musdalifah itu menjadi sempit. Sedangkan jamaah semakin banyak, sehingga diperkirakan oleh pakar itu kira-kira satu orang itu paling bisa menempati 39 cm persegi. Itu satu orang. Nah, akhirnya dengan latar belakang itulah muncul namanya hukum murur. Hukum murur itu adalah hukum darurat mengatasi itu tadi. Seperti halnya ke Mina, tanggal 8 itu sebenarnya ke Mina, tapi langsung ke Arafah. Itu karena menghindari macet sebenarnya. Nah, karena kemacetan seperti itu muncullah hukum murur. Hukum murur itu sudah diperuntukkan untuk orang-orang yang lansia, orang-orang yang risiko tinggi itu ya. Dan itu boleh ditemani oleh salah satu pendamping. Itu tidak pakai mabit di Musdalifah ya, hanya berhenti saja, hanya lewat saja di situ. Ini dalam rangka untuk menghindari kemacetan yang saya ceritakan tadi. Sampai 20.000 orang Indonesia tidak bisa ke Mina saking banyaknya orang dan membingungkan juga. Nah, inilah adalah latar belakang tambahan daripada apa yang disampaikan oleh Haji Andi tadi. Ya, memang saya perhatikan memang haji yang sekarang ini morat-marit. Pak Udo itu ketua kloter yang dipimpin itu bukan sak kloter dok, mencar-mencar gak karuan. Sehingga dia harus mencarikan tas yang tertinggal, dicarikan ke sana kemari, ya tidak ketemu. Akhirnya juga ketemu sih kira-kira seperti itu. Tapi apa artinya apa? Mungkin peralihan dari Depak ke Badan Penyelenggara Haji yang akan datang. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan pengalamannya Pak Haji Andi ini untuk mendorong kita juga supaya haji itu kita punya semangat untuk haji. Walaupun lama, tapi sebenarnya kok lama sekali ya. Jadi repot juga. Kalau saya dulu itu memang tidak pakai antri ya. Saya tahun 1996 itu nggak pakai antri. Daftar langsung berangkat. Hanya tunggu beberapa bulan prosesnya aja. Terus yang kedua tahun 2000 juga nggak pakai antri juga, cepat sekali. Sekarang saya mendengar itu sampai 40 tahun ya, luar biasa, sedang kematian. Ya, karena kira-kira yang daftar itu umur swidak, seumur 100 sisa. Nah, itu jadi masalah juga. Kenapa seperti itu? Nah, ini sebenarnya perlu dievaluasi juga. Ya, ibadah haji bagaimana supaya ibadah haji tidak merugikan jamaah-jamaah yang lain. Apalagi sekarang ini, kemarin ada kabar-kabar haji furoda itu ditiadakan, ini juga masalah.
Ya kadung transaksi akhirnya kasih itu. Haji Furoda itu larang. Ya berapa ratus ribu? 450.000, luar biasa. Itu sekarang diadakan, alasannya saya juga nggak ngerti, tapi saya hanya mengikuti perkembangannya seperti itu. Ya saya kira ini hanya tambahan saja. Sebenarnya kami sama akan menyampaikan tadi adalah masalah evaluasi diri di tahun baru 1447. Karena sekarang sudah bulan Zulhijjah, setelah bulan Zulhijjah selesai, masuk bulan baru namanya Muharram. Muharram berarti bulan baru dan tahun baru 1447. Apa yang harus dilakukan? Banyak sekali. Salah satunya adalah kita evaluasi diri kita. Karena tadi saya bacakan dalam sholat tadi, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah memperhatikan siapa? Diri ini, nafsun. Apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Jadi amalan apa yang kita kerjakan kemarin itu untuk menuju hari esok. Hari esok berarti hari sesudah kita meninggal dunia. Itu sebenarnya itu, insya Allah kita sampaikan di lain waktu saja. Dan ini merupakan tambahan saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasyanti tadi. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.